Terletak di Jabal Nur, sekitar 3 km dari Masjidil Haram. Gua Hiro menjadi salah satu lokasi paling bersejarah dalam perjalanan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan mendaki menuju gua kecil yang menjadi awal dari sebuah peradaban besar. Yuk, kita ikuti perjalanan dari kaki Jabal Nur sampai ke puncak. Hello, welcome to my channel, Ngonten Lagi. Sebelum lanjut nonton, ayo terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, agar channel ini terus berkembang dan membawa manfaat. Oke, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan dari Masjidil Haram ke kawasan Hiro Cultural District ditempuh kurang lebih 20 menit menggunakan kendaraan taksi. Di sini ada Museum Wahyu, sebuah gerbang modern yang mengantar kita memahami kisah Wahyu pertama dengan cara yang lebih hidup. Museum ini tampak megah namun tenang. Arsitekturnya bersih, modern, dengan dinding-dinding yang memadukan warna batu padang pasir. Museum ini dilengkapi fasilitas lengkap, area informasi, toko souvenir, tempat duduk untuk istirahat, serta jalur yang nyaman untuk keluarga dan lansia. Semua dibuat agar perjalanan spiritual terasa ringan dan mudah. Dari sini gunung Jabal Nur tampak menjulang. Di sanalah jalur pendakian menuju Gua Hira dimulai. Museum Wahyu seakan menjadi titik awal yang lembut, memberi pengetahuan dan ketenangan sebelum pengunjung menapaki anak tangga menuju puncak. Pendakian menuju Gua Hira kini terasa berbeda. Jalur yang dulu sempit dan berbatu kini telah terbuka lebar, membentuk sebuah jalan yang lapang luas, hampir seperti jalan raya. Dari bawah, jalur ini tampak rapi dan terstruktur, memudahkan setiap peziarah yang ingin menapak jejak Rasulullah SAW. Meski belum diaspal, permukaan jalan yang rata membuat langkah terasa lebih ringan. Tanah padat dan tatanan batu alami menjadi pijakan sepanjang perjalanan. Setiap langkah membawa kita naik perlahan, lebih teratur dan lebih aman dari jalur lama yang curam. Di kanan kiri, tebing Jabal Nur berdiri tegak, menjadi saksi sunyi perjalanan ini. Dengan jalur yang lebih lapang, peziarah bisa berjalan berdampingan, menikmati angin gurun yang menyapu lembut wajah, sambil sesekali menatap kota Makkah yang mulai terlihat di kejauhan. Sesekali debu halus bertebangan saat kaki melangkah. Inilah yang mengingatkan kita, walau jalannya sudah dibuat lebih nyaman, Jabal Nur tetap gunung batu yang menjaga kesan alami dan kesunyiannya. Di tengah gurun tandus Arabia, di kota kecil tetapi penuh pengaruh bernama Makkah, peradaban manusia berada pada masa yang disebut jahiliyah, masa ketika akal sehat memudar, kezaliman merajalela, dan cahaya kebenaran seolah tenggelam. Saat itu, penyembahan berhala menjadi budaya. Riba merusak perekonomian,
perempuan tidak dihargai. Orang lemah tertindas, pembunuhan, peperangan antar suku, dan kemaksiatan dianggap hal biasa. Sementara Ka'bah, rumah suci peninggalan Nabi Ibrahim, telah dikelilingi lebih dari 360 berhala. Di tengah masa gelap ini, Allah sedang mempersiapkan hati manusia yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah. Muhammad mulai melakukan tahanut atau berdiam diri, merenung, bertafakur. Beliau memilih sebuah gua yang kecil dan sunyi di puncak Jabal Nur. Gua Hira kondisi cukup sempit, hanya cukup untuk 1 atau 2 orang, dengan celah yang menghadap Ka'bah. Setiap tahun, terutama pada bulan Ramadan, beliau membawa bekal, naik ke puncak dan bermalam di sana. Di dalam keheningan gua itu, beliau memikirkan penciptaan, keadilan, dan Tuhan yang sebenarnya. Inilah persiapan rohani sebelum wahyu turun, sebagaimana para nabi sebelum beliau. Beliau juga merasakan dorongan kuat untuk menyendiri, membersihkan diri, dan menjauhi hiruk-pikuk dunia. Inilah masa penyucian jiwa sebelum kelahiran risalah besar. Lalu, tibalah malam luar biasa itu, malam yang lebih berharga dari 1000 bulan. Di tengah keheningan Gua Hira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati keberadaan malaikat yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Tiba-tiba, malaikat Jibril memenuhi ruang gua yang sempit. Rasulullah pun ketakutan. Tubuhnya bergetar. Jibril memeluk beliau dengan kuat dan berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluk beliau sampai terasa sesak, lalu melepaskan dan mengulangi lagi. 3 kali hal itu terjadi, hingga akhirnya Jibril menyampaikan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dia mengajar manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Tubuh beliau menggigil. Beliau turun dari Jabal Nur dengan langkah terburu-buru. Gelap malam terasa panjang dan menakutkan. Sesampainya di rumah, beliau berkata kepada istrinya dengan suara bergetar, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti dan menenangkan beliau. Dengan kebijaksanaan luar biasa, ia mengatakan, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong yang membutuhkan, memuliakan tamu, dan mendukung setiap kebaikan." Khadijah menjadi orang pertama yang beriman, yang menguatkan Rasulullah pada titik terpenting dalam hidupnya. Khadijah membawa beliau kepada Warakah bin Naufal, sepupu Khadijah, seorang ahli kitab yang paham Injil. Setelah mendengar cerita Rasulullah, Warakah berkata, "Itulah Namus, Jibril, yang datang kepada Musa. Andai aku masih muda, aku pasti akan membantumu saat kaummu mengusirmu." Rasulullah pun terkejut. "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab,
Tidak ada seorang pun membawa kebenaran kecuali ia dimusuhi. Sejak malam itu, Muhammad SAW bukan lagi sekedar manusia yang merenungkan kebenaran. Beliau telah menjadi Rasul, pembawa risalah dari langit untuk seluruh manusia. Perjalanan dakwah pun dimulai dari keluarga, sahabat-sahabat terdekat, hingga kepada seluruh umat manusia. Sesampainya di puncak Jabal Nur, rasa lelah dari pendakian panjang seketika berubah menjadi rasa takjub. Angin gurun yang hangat bertiup pelan, menyapu keringat dan penat. Di atas sini, suasana terasa berbeda. Seakan gunung ini memeluk setiap peziarah yang datang dengan kerendahan hati. Puncaknya tidak luas, hanya hamparan batu terjal yang alami. Namun dari tempat yang sederhana ini, terbentang pemandangan Makkah yang begitu menakjubkan. Bangunan-bangunan tampak kecil seperti titik-titik di bawah sana. Dan Masjidil Haram berdiri megah dikelilingi cahaya putih, seolah menjadi pusat dari seluruh kehidupan.
Dan inilah Gua Hira, tempat sunyi yang dahulu dipilih Nabi Muhammad SAW untuk menyendiri, merenung, dan mencari ketenangan. Di gua kecil inilah, pada suatu malam yang penuh berkah, wahyu pertama turun, sebuah peristiwa yang mengubah sejarah dunia selamanya. Di balik kesederhanaan tempat ini, tersimpan kisah besar tentang cahaya ilmu, tentang panggilan suci, dan tentang awal dari risalah kenabian. Suasana heningnya seakan masih menyimpan gema wahyu pertama yang menggetarkan umat manusia. Iqra, bacalah. Dari ketinggian Jabal Nur hingga sempitnya Gua Hira, kita diingatkan bahwa setiap perjalanan spiritual selalu dimulai dari keheningan dan pencarian makna. Semoga kisah ini menguatkan iman kita, menambah rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan mengajak kita untuk terus membaca, belajar, serta mendekat kepada Allah. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus dukung channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.